Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di podcast Oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Bersama saya Kak Silvi, si tukang tanya. Sudah masuk 8 hari di bulan Ramadan. Kita sebagai umat muslim menjalankan ibadah puasa. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang gizi pada bulan puasa. Karena tema kita gizi, marilah kita sambut narasumber kita, salah seorang ahli gizi di RSUD Teluk Kuantan. Mari kita panggil saja Ibu Yulia Farida. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Silakan diperkenalkan diri dulu Ibu ke sahabat sehat kita. Baik, terima kasih Kak Silvi. Selamat pagi semua. Nama saya Yulia Farida SGZ Ardi. Saya salah seorang ahli gizi yang ada di RSUD Teluk Kuantan. Oke, nih berhubung narasumber kita ahli gizi nih, kita akan bercerita bagaimana kita menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan gizi terpenuhi di bulan Ramadan, Bu. Baik, terima kasih Kak Silvi. Jadi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa tubuh kita memerlukan zat gizi atau nutrisi. Nutrisi yang kita perlukan atau zat gizi yang kita perlukan ini terdiri dari 2 unsur. Yang pertama zat gizi makro namanya Kak Silvi. Yang kedua zat gizi mikro. Apa itu zat gizi makro dan mikro? Tentu kita akan bahas selanjutnya. Begitu ya Kak Silvi. Zat gizi makro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar karena dia sebagai sumber tenaga untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian zat gizi mikro adalah zat gizi yang kita perlukan dalam jumlah kecil, tetapi dia sangat diperlukan oleh tubuh. Apakah zat gizi makro itu? Zat gizi makro itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan inilah sumber tenaga untuk kita beraktivitas sehari-hari. Di mana saja terdapat karbohidrat ini? Karbohidrat ini contohnya adalah nasi, kentang, jagung, roti, dan lain sebagainya. Kemudian protein terbagi menjadi 2, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani kita dapatkan dari lauk pauk berupa ikan, ayam, telur, daging, dan lain sebagainya. Kemudian protein nabati kita dapatkan dari tahu, tempe, atau kacang-kacangan Kak Silvi. Kemudian lemak kita dapatkan dari minyak, baik itu minyak dari tumbuhan maupun minyak dari hewan. Yang kedua, unsur yang kedua yang nutrisi mikro tadi yang kita sebutkan adalah bersumber dari sayuran dan buah-buahan. Gitu Kak Silvi. Namun kedua nutrisi ini pada saat kita puasa harus kita konsumsi secara seimbang, ya. Tidak boleh ada yang berlebih, tidak ada boleh juga yang kurang. Kemudian di dalam kita menjalankan ibadah puasa, kita tentu saja merasakan haus dan lapar serta lesu, letih. Karena apa? Karena gula darah dalam tubuh kita itu sudah sangat menurun. Maka itu efeknya lemas itu tadi. Bagaimana cara untuk menjaganya? Kita harus mengkonsumsi kebutuhan gizi itu secara seimbang yang kita katakan tadi. Baik Bu. Jadi Ibu, sebenarnya berbuka puasa yang benar itu dengan memakan apa Bu? Kan kita sering dengar nih, berbukalah dengan yang manis. Nah yang pas sekali itu setelah puasa itu kita nutrisinya tuh mengkonsumsi apa gitu. Karena kan kita sering nih kolak, teh es, teh manis, semuanya dikonsumsi. Nah gimana Bu? Baik, terima kasih Kak Silvi. Ini juga banyak juga yang bertanya, ada pasien-pasien kita yang datang berkonsultasi dengan ahli gizi juga pertanyaannya sama. Karena pada saat kita puasa rasa haus dan lapar itu luar biasa datangnya ke kita. Karena mungkin selama ini kita tidak di dalam bulan Ramadan, kita mengkonsumsi di setiap waktu. Kita mengkonsumsi makanan itu di setiap waktu, nanti jam 9 kita udah makan lagi. Tapi pada saat kita berpuasa, tentu ada jam sahur, ada jam berbuka sudah ditentukan. Padahal inilah yang membuat kita sehat sebetulnya Kak Silvi. Jadi pada saat kita berpuasa, kita harus membatasi yang manis-manis. Ya, jadi kalau kata Kak Silvi tadi kita harus berbuka dengan yang manis-manis, tidak mesti kita yang manis-manis ada kolak, kemudian ada es campur dan lain sebagainya. Karena pembatasan gula itu hanya 13 gram saja sehari untuk kita. Jadi kalau kita sudah makan kolak, minum teh es lagi, berarti sudah double kan Kak Silvi gulanya. Maka itu pada saat kita setelah puasa badan kita menjadi berkeringat, jantung kita menjadi berdebar-debar. Karena apa? Karena lonjakan glukosa itu Kak Silvi. Berarti
Apakah pola makan yang seperti itu ya Bu yang menjadikan berat badan kita bertambah? Padahal kan kita puasa loh, kok berat badannya makin ke kanan, timbangannya makin ke kanan. Berarti karena kita pola makannya yang tidak benar ya gitu ya Bu. Baik, baik Kak Silvi. Jadi bagaimana kalau saya pengen yang manis-manis Bu? Saya kan lapar nih, Iya. lesu. Jadi cara mensiasatinya adalah pada saat kita berbuka, kita rehidrasi dulu tubuh kita karena tubuh kita mengalami dehidrasi namanya. Kita rehidrasi dengan 1 gelas air, kita tambahkan yang manis-manis seperti Kak Silvi mau tadi, kita konsumsi 3 butir kurma. Ya, karena apa? Di kurma itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini akan membuat kita menjadi segar lagi, bertenaga lagi. Di kurma ada unsur karbohidrat yang bisa langsung diserap berupa glukosa dan fruktosa. Kemudian di kurma juga ada yang namanya kalium yang bisa menetralkan tadi jantungnya deg-deg bisa dinetralisir oleh kalium itu. Nah, kalau kita sudah makan kurma 3 butir, berarti kita tidak minum gula lagi, tidak minum yang manis lagi. Cukup dengan kurma 3 butir. 3 butir itu saja Kak Oke, Silvi. sip, Ibu. Supaya berat badannya nanti jangan nambah lagi, Jangan ke kanan lagi ya Bu ya. Oke, sip Bu. Apakah kita harus makan kurma terus nih buat berbuka ya? Kan kita mau mengganti nih dengan kurma. Gimana Bu kalau kadang-kadang kan pengen nih, pengen campur lah, pengen kolak. Nah, adakah Bu batasan porsinya buat kita konsumsi di waktu berbuka? Kolaknya semangkuk, apakah 1 gelas kecil gitu? Baik, baik. Terima kasih Kak Silvia. Jadi kalau memang banyak yang tidak menyukai kurma, apakah bisa diganti dengan yang lain? Boleh. Kita ganti dengan jus buah, kan lebih sehat. Kalau Kak Silvi memang ingin sekali mengkonsumsi kolak ataupun es campur, boleh silahkan saja, tapi dalam jumlah yang terbatas ya Kak Silvi. Nggak boleh segede Jangan gini ya, nanti Bu. kalau Kak Silvi minumnya terlalu banyak. Ini jantungnya nanti deg-deg karena apa? Karena terjadi lonjakan glukosa darahnya. Terus lagi nih Bu, makanan apa yang disarankan dikonsumsi selama puasa ini Bu? Untuk berbuka ataupun sahur, serta porsinya Bu. Oke, baik Kak Silvi. Jadi pada saat kita mulai dari sahur dulu kali ya Kak Silvi. Iya, sahur dulu. Pada saat kita sahur, yang pertama bangun sahur kita rehidrasi dulu namanya. Rehidrasi tubuh kita karena tubuh kita selama tidur beberapa jam tentu mengalami dehidrasi. Bangun tidur kita minum segelas air putih, kemudian kita lanjutkan dengan makan sahur. Makan sahur itu terdiri dari karbohidrat, unsurnya tadi kita bicarakan ya. Berarti ada nasinya di situ, ada nasi, kemudian ada protein, ada lauknya di situ. Ada sayurnya juga di situ. Kemudian ada buahnya juga. Pada saat kita makan sahur, nasi kita kira-kira 200 gram Kak Silvi. Kalau kita timbang, kalau kita takar dengan gelas kira-kira 1,5 gelas ya. Kemudian lauknya protein hewani 1 potong kira-kira 50 gram. Kemudian ditambah dengan 1 potong tempe 25 sampai 50 gram, ditambah dengan sayur 100 gram. Pada saat sahur buatlah sayur atau olahlah sayur itu dengan cara berkuah. Misalnya kita buat sup oyong, sup kentang wortel, buncis, atau sayur bening bayam plus jagung Kak Silvi. Itu akan lebih sehat daripada kita mengkonsumsi dengan santan ataupun goreng-gorengan yang lain begitu. Terus Bu, untuk berbukanya minumnya apa ya Bu? Nah, pada saat berbuka pertama karena glukosa darah kita sudah sangat turun selama berpuasa 12 sampai 14 jam. Yang pertama kita tentu saja rehidrasi lagi di tubuh kita dengan air isotonik boleh, dengan air putih boleh, dengan air kelapa boleh ya. Kita rehidrasi dulu tubuh kita dengan cairan. Kemudian kita lanjutkan dengan makanan selingan namanya. Kita makan snack, kita kira-kira begitu ya. Snack dulu. Boleh seperti tadi kita makan 3 butir kurma, kemudian kita istirahat melakukan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib kita lanjutkan makan malam namanya. Kita ikut makan malam dengan porsi makanan lengkap dan seimbang. Makanan itu terdiri dari nasi 200 gram, kemudian ada lauk pauknya juga, boleh ayam, kalau ayam 1 potong 60 gram, ada tahu atau tempenya sekitar 50 gram, kemudian ada sayurnya 100 gram, ditambah dengan nanti buah. Tapi buahnya jangan dimakan pada saat kita makan malam ya Kak Silvi. Nanti buahnya kita
makan setelah kita tarawih. Begitu. Setelah selesai kita makan malam, kita istirahatkan tubuh kita dengan melakukan sholat isya dan tarawih. Setelah sholat tarawih yang saya katakan tadi, kita baru konsumsi buahnya. Nah, kebiasaan sahabat sehat kita kan Bu, dan kita juga ya Bu ya. Ya. Habis tarawih kan ada lagi nih ronde kedua, bakso, sate, mie ayam. Gimana itu Bu? Nah, kita harus ingat lagi tujuan kita ya. Iya. Tujuan kita mengkonsumsi makanan itu supaya kita tetap sehat. Iya. Apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa ini luar biasa Kak Silvi, karena kita diajarkan oleh Rasulullah kita barangkali hal-hal yang sangat baik, menahan diri, termasuk menahan makanan yang harus kita konsumsi walaupun sudah tersedia. Kita ingat lagi tujuan kita. Tujuan kita adalah supaya kita tetap sehat dan bugar dalam menjalankan ibadah. Maka itu ketika selesai tarawih ada kola, ada cendol lagi di atas meja, kita harus ingat saya tidak membutuhkan ini. Berarti kita sudah lewatkan saja. Kita mindset ingat, kita ya Bu. Betul Kak Silvi, kita harus ingat bahwasanya tujuan kita adalah ingin hidup sehat. Ketika kita ingin sehat berarti kita mengkonsumsi atau makan makanan yang kita butuhkan saja, yang tidak kita butuhkan nggak usah kita lewatkan saja. Kira-kira baik gitu ya Bu ya. Iya baik. Nah terus Bu, setelah puasa kan kita memasuki lebaran nih, pasti nih banyak kue, yang manis-manis lagi, rendang. Nah untuk menikmati makanan tersebut agar berat badan kita tetap terjaga Bu, apa tipsnya? Ya, terima kasih Kak Silvi. Ini sangat menarik nih. Semua orang mengeluhkan hal yang sama. Jadi bagaimana sih nanti kue-kuenya datang, terus coklatnya ada, ya, ada rendangnya lagi. Kita harus ingat dulu tujuan kita adalah memelihara kesehatan. Ya, itu kunci utama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ketika niat kita kunci di situ, kita akan berpikir kembali selama puasa Ramadan 30 hari. Tubuh kita melakukan detoksifikasi namanya, dengan jam makan yang teratur, jumlah makan yang teratur ya. Kenapa sih kita harus berantakin lagi pada saat lebaran dengan kue-kue yang manis-manis itu, dengan makanannya semua ada itu, gitu kan? Jadi kita kembali lagi kepada niat dan tujuan kita itu kembali. Jadi bagaimana sih cara makannya pada saat kita lebaran? Makanlah sesuai dengan kebutuhan kita, Kak Silvi. Kebutuhan kita itu dihitung secara personality namanya. Berarti kebutuhan saya dan kebutuhan Kak Silvi itu berbeda. Karena cara penghitungan kebutuhan gizi, kebutuhan kalori itu akan dihitung berdasarkan berat badan, tinggi badan, usia, kemudian jenis kelamin dan aktivitas. Oke, gitu. Sudah panjang lebar kita bercerita ya Bu. Nah ini Bu, kasih tips dong buat teman-teman sahabat sehat kita dalam menghadapi bulan Ramadan dan disambut lagi dengan lebaran. Tips sehatnya gimana nih Bu? Baik, ya terima kasih Kak Silvi. Jadi pada saat kita menjalankan ibadah puasa atau ibadah Ramadan ini, yang paling penting kita tahu dulu porsi makan kita. Ya, yang paling tahu kita porsi makan kita itu seperti apa. Porsi makan kita itu kalau pada saat berbuka tentu saja kita mengkonsumsi makanan seimbang. Seimbang itu terdiri dari apa? Karbohidrat, ya, ada nasinya, kemudian ada sayurnya. Nasi dan sayur itu porsinya sama. Kemudian ada lauknya, tadi kita sudah bicara di depan, ada lauknya dari protein hewani dan nabati. Protein dan buah itu porsinya juga sama. Kemudian ditambah dengan sayur, ditambah dengan buah, ya, ditambah dengan buah. Kalau kita masih memerlukan kalsium, pada saat usia kita memerlukan kalsium, kita minum susu. Tapi pilih lagi susu yang rendah lemak ya Kak Silvi. Oke Bu. Kemudian lakukan aktivitas fisik atau berolahraga selama 20 sampai 25 menit saja. Kemudian atur jam istirahat Bapak Ibu semua. Kemudian hindari makanan yang berlemak tinggi karena akan memperberat kerja pencernaan kita. Yang terakhir, hindari kafein dan minuman berkarbonase. Begitu Kak Silvi. Baik Ibu. Sahabat sehat, sekianlah obrolan kita pada hari ini. Bagi sahabat yang mungkin masih banyak pertanyaan buat Ibu Ida, silakan berkunjung ke RSUD dari hari Senin sampai Jumat ya Bu. Ibu Ida ada di Poli Gizi ya Bu ya. Poli Gizi RSUD Teluk Kuantan. Sebelum kita menutup obrolan kita pada hari ini, kita minta dulu statement closingnya kepada Ibu Ida untuk sahabat-sahabat sehat kita. Baik, terima kasih untuk sahabat semua. Tetaplah
menjaga kesehatan dengan cara konsumsi yang bijak, batasi minyak dan lemak yang berlebih, batasi gula yang berlebih, sehingga hidup kita menjadi produktif, sehat, dan bugar. Terima kasih. Sahabat sehat, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman terdekat Anda dan juga keluarga Anda. Jangan lupa di-subscribe, like, and share, dan bunyikan tanda lonceng Anda supaya Anda dapat mendapatkan informasi kesehatan dari kami. Baik, saya Kak Silvi, si tukang tanya, dan Ibu. Dan kami mohon diri, hiasi harimu dengan oksigen, obrolan kesehatan paling keren. Terima kasih Ibu. Terima kasih Kak Silvi.